Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar matematika kembali bersama Bu Risma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru di kelas 8 di semester 1, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Namun pada hari ini, pada bagian pertama kita akan belajar memahami dan menyatakan relasi. Untuk itu, ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan memahami maksud dari relasi. Yang kedua yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Lalu yang ketiganya adalah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan relasi. Nah, apa sih pengertian dari relasi itu? Relasi dalam matematika adalah hubungan dua himpunan dengan suatu aturan tertentu. Untuk membahas lebih dalam tentang relasi, ayo kita amati contoh berikut ini. Di sini ada sebuah contoh, Pak Burhan mempunyai 5 orang anak, yaitu Rinda, Difta, Cipta, Dinda, dan Reva. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rinda gemar berolahraga badminton dan renang, Difta gemar berolahraga sepak bola, Cipta gemar berolahraga sepak bola dan renang, sedangkan Dinda dan Reva mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Nah, dari permasalahan ini didapat 2 buah himpunan, ya. Jadi himpunan yang pertama kita tuliskan sebagai himpunan A, di mana himpunan A ini anggotanya atau merupakan kumpulan dari nama-nama anak. Ya, maka himpunan A anggotanya ada Dinda, Difta, Cipta, Dinda, dan Reva. Sedangkan himpunan yang kedua kita misalkan namanya himpunan B, dan anggotanya adalah himpunan B itu tentang olahraga, berarti di sini anggotanya badminton, renang, basket, sepak bola. Ini A dan B ini berdasarkan teks yang sudah tadi kita baca bersama-sama ya. Nah, berarti di sini kamu tidak bisa menyebutkan B sebagai tenis karena di dalam teks tidak ada nama olahraga tenis. Berarti tenis tidak usah dimasukkan ke dalam himpunan B. Dipahami ya? Nah, lanjut. Dari teks ini, agar kita bisa atau lebih mudah membacanya, kita sajikan ke dalam sebuah tabel, di mana nanti bentuknya akan seperti ini. Ada nama anak bersusun ke bawah dan jenis olahraga juga bersusun ke bawah, kanan dan kiri. Ya, tadi nama anaknya dimulai dari Rinda sampai Reva. Nah, Pak Burhan kenapa tidak dimasukkan? Karena Pak Burhan itu bukan himpunan anak. Ya, Pak Burhan itu justru ayahnya, jadi tidak dimasukkan ke dalam himpunan anak. Dipahami ya? Lalu jenis olahraga. Jenis olahraga di sini yang mereka sukai. Nah, jadi kalau kita baca satu baris di sini, Rinda, badminton, dan renang. Nah, jadi tujuan relasi itu adalah untuk membuat sebuah kalimat menjadi kalimat yang nyambung atau memiliki arti. Ya, di sini kan kalau kita baca sekali lagi Rinda, badminton, dan renang. Nah, itu artinya apa? Kita belum jelaskan ya. Berarti kita cari relasinya supaya Rinda, badminton, dan renang itu tersusun dalam sebuah kalimat. Berarti di sini kita bisa menggunakan Rinda gemar olahraga badminton dan renang. Nah, maka kalimat itu sekarang menjadi kalimat yang sempurna. Betul ya? Jadi sekali lagi, Rinda gemar olahraga badminton dan renang. Difta gemar olahraga sepak bola. Cipta gemar olahraga sepak bola dan renang. Dinda gemar olahraga basket dan badminton. Sedangkan Reva juga gemar olahraga basket dan badminton. Jadi, kata yang ini, gemar olahraga ini, merupakan relasi dua himpunan A dan B yang sudah kalian tuliskan. Dipahami ya? Nah, untuk menyatakan relasi itu ada 3 buah cara selain cara tabel yang tadi ya. Yang akan kita bahas pada kelas 8 ini, kita akan membahas cara menyatakan relasi dengan diagram panah, lalu dengan diagram kartesius, lalu dengan himpunan pasangan berurutan. Ini akan kita bahas satu persatu pada pertemuan hari ini. Oke anak-anak, kita mulai membahas menyajikan relasi dengan diagram panah.
Ini berdasarkan permasalahan yang tadi sudah kita bahas mengenai anak-anak Pak Burhan dengan kegemaran olahraganya. Ya, dimana tadi sekali lagi didapat himpunan A-nya ada ini dan himpunan B-nya adalah ini. Nah, untuk menyatakan relasi ke dalam diagram panah, yang pertama adalah kalian buat dua buah lingkaran seperti ini, lingkaran tertutup ya. Boleh oval, boleh lingkaran, boleh kotak, sebetulnya tidak masalah. Lalu kalian tempatkan di sini untuk himpunan A, lalu di sini himpunan B, ya. Dimana A-nya itu tadi milik ini nama-nama anak ya, Rinda, Difta, Cipta, Dinda, dan Reva. Sedangkan B-nya yaitu himpunan olahraga, ada badminton, renang, basket, dan sepak bola. Paham ya? Nah, kalian ibu harapkan jangan sampai tertukar, jadi jangan B duluan lalu ke A, karena di sini hubungannya kan relasi antara A dan B, berarti A duluan yang harus kita tulis. Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah seperti ini kita buat titik seperti ini di sini. Ini juga sama. Lalu kita hubungkan ya. Tadi katanya Rinda gemar olahraga badminton dan renang. Berarti namanya ini diagram panah, kita hubungkan dengan sebuah panah ya. Rinda gemar olahraga badminton dan renang. Berarti kita cari nih badminton dan renang. Begini. Nah, ini untuk Rinda. Paham ya? Lanjut ke Difta. Difta gemar berolahraga sepak bola. Berarti ibu kasih yang warna biru, Difta dengan sepak bola. Berarti panahnya ke sini, betul ya? Lalu Cipta gemar berolahraga sepak bola dan renang. Sepak bola dan renang. Nah, seperti ini. Lalu Dinda dan Reva mempunyai kegemaran yang sama, yaitu basket dan badminton. Berarti di sini Dinda itu basket dan badminton, betul ya? Lanjut Reva juga sama, basket dan badminton. Nah, jangan lupa di sini nama relasinya kita tulis tadi adalah gemar berolahraga. Nah, jadi komponen-komponen yang pentingnya itu tadi ya, sebutkan. Ada dua lingkaran yang berisi tentang himpunan masing-masing A dan B. Jadi ini kalau misalkan nanti ada soal himpunan K dan L, berarti kamu bebas ini boleh diganti K dengan L. Paham ya? Jadi ini tergantung soal, tidak selalu A dan B. Kita mulai dari yang sebelah kiri, itu untuk himpunan yang pertama disebutkan, lalu ke himpunan yang kedua itu B. Oke. Nah, lanjut karena ini namanya diagram panah, sekali lagi berarti dihubungkan dengan panah. Nah, jangan lupa di sini nama relasinya wajib kamu tulis. Tadi nama relasinya adalah gemar berolahraga. Nah, inilah diagram panah. Mudah ya? Nah, sekarang menyatakan relasi dengan diagram Kartesius ya, masih permasalahan yang tadi di mana ada himpunan A dan B ya. Namun di sini kita harus ada bidang Kartesius dulu. Nah, seperti ini. Bab yang lalu kita sudah membahas koordinat Kartesius. Nah, di sini juga kurang lebih akan sama caranya ya. Namun di sini yang harus kita perhatikan adalah karena di sini himpunan A dan B, berarti kita ganti X-nya menjadi A dan Y-nya kita ganti jadi B. Ya. Jadi tadi yang X itu untuk himpunan yang pertama dituliskan dan yang B-nya untuk himpunan yang kedua. Nah, sekarang karena di sini anggotanya ada Rinda, Difta, Cipta, Dinda, dan Reva, kita masukkan ke sini. Ya. Kalau kita ambil jarak 22 di sini Ibu tuliskan di sini Rinda, lalu Difta, lalu siapa lagi? Cipta, lalu ada Dinda, lalu satu lagi Reva. Ya. Lalu untuk B-nya itu tadi kan milik badminton ya. Nah, berarti kita tulis di sini badminton, lalu ada renang, lalu ada basket,
dan satu lagi ada sepak bola. Nah, di sini. Nah, lalu tadi hubungkan. Katanya Rinda gemar olahraga badminton dan renang. Berarti kita mulai dari Rinda nih. Rinda itu suka badminton dan renang. Berarti Rinda maju ke atas ke sumbu Y. Dia berhenti di badminton. Berarti berhenti di sini nih. Kasih titik. Lanjut dan renang. Berarti maju lagi. Karena dia milihnya 2 kan. Nah, berarti stop lagi di renang di sini. Kita ganti titiknya warna hitam. Lanjut Difta sekarang. Difta katanya gemar sepak bola. Berarti Difta ini maju ke sumbu Y kan? Ya, berhenti di sepak bola. Nah, titik pertemuannya kita kasih titik di sini. Artinya dia Difta gemar sepak bola. Lanjut Cipta. Cipta itu gemar sepak bola dan renang. Berarti sepak bola dan renang. Oke, kita taruh dulu. Maju ke atas yang lurus sampai berhenti di sepak bola. Lalu satu lagi katanya di renang. Karena memilih 2 ya. Oke, seperti ini. Lanjut Dinda itu memilih basket dan badminton. Berarti di sini kita tuliskan arahkan ke Y, berhenti di basket. Seperti ini dan di badminton. Seperti ini. Oke, dan Reva pun sama dengan Dinda ya. Berarti Reva menyukai badminton dan menyukai basket. Nah, ini titik-titik ini merupakan dari diagram Cartesiusnya. Jadi diagram Cartesiusnya seperti ini. Kita tuliskan judulnya tadi, gemar berolahraga. Ini judulnya atau nama diagram ini boleh di atas, boleh di bawah. Oke, inilah diagram Cartesius. Mudah ya? Lanjut yang ketiga, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, ini juga mudah. Kalau himpunan kita pakai konsep himpunan ya. Di sini ada tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan kita tuliskan satu pasang. Berarti 2 anggota di mana A dan B. Nah, seperti ini. HPB, kita tulis HPB. Himpunan pasangan berurutannya adalah yang pertama pasangan Rinda dan badminton. Rinda dan badminton. Jadi kamu tidak boleh menuliskan Rinda badminton renang karena di sini satu pasang. Berarti kamu tuliskan dulu Rinda dan badminton. Lanjut, di sini ada tanda kurung lagi. Rinda dengan renang, ya. Lanjut yang ketiganya, di sini Difta dan sepak bola. Difta dan sepak bola. Kamu boleh melihat dari diagram Cartesius yang ini, ya. Tadi sekali lagi Rinda dengan badminton satu pasangan, Rinda dengan renang satu pasangan, ya. Lanjut Difta dengan sepak bola, ya. Lanjut di sini pasangan selanjutnya Cipta dengan sepak bola. Cipta dengan sepak bola, lanjut Cipta dengan renang. Oke, lanjut pasangan berikutnya ada Dinda dengan basket, lalu Dinda dengan badminton. Selanjutnya ada pasangan Reva dengan basket, ini lanjut Reva dengan badminton. Lalu jangan lupa lagi ditutup dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, dipahami ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Di sini udah ada soal matematikanya nih. Kalau tadi kan soal kontekstual yang berhubungan dengan sehari-hari. Kalau sekarang udah masuk ke bilangan-bilangan ya. Di sini ada contoh. Jika diketahui 2 buah himpunan P dan Q, di mana P anggotanya ada 2, 4, dan 6, lalu Q ada 3, 4, 5, dan 7, aturan relasi dari P dan Q adalah kurang dari. Sajikanlah ke dalam diagram mana? Diagram Cartesius dan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini pertama kamu tuliskan dulu dong P dan Q-nya ya. P-nya itu 2, 4, dan 6. Sedangkan Q-nya ada 3, 4, 5, dan 7. Ingat di sini relasinya adalah kurang dari. Oke, kita mulai dengan diagram panah terlebih dahulu. Diagram panah tadi ada 2 lingkaran ya, dimana tadi lingkaran ini kan yang ditulis duluan itu hubungan P ke Q kan? P
P ke Q, berarti P duluan yang kita tulis, berarti kita tuliskan dulu di sini yang kiri untuk P, yang kanan untuk Q. Jangan sampai terbalik, oke? Lanjut, kita masukkan anggotanya. P itu ada 2, ada 4, ada 6, betul ya? Kita kasih titik. Lanjut yang Q ada 3, 4, 5, dan 7. Kita kasih titik seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tuliskan di sini kurang dari sebagai nama relasinya. Ya, agar lebih mudah nanti membuat panahnya. Nah, oke. Supaya lebih paham, tolong diperhatikan. Di sini caranya adalah kita mulai dari yang paling atas himpunan P, yang ini yang kiri. Oke, di sini 2. 2 kita mulai dari 2 ya. 2 itu kurang dari berapa di himpunan Q? Oke, ternyata 2 itu kan kurang dari 3. Betul ya? Betul, 2 ternyata kurang dari 3. Lanjut, ada lagi tidak yang bisa kamu hubungkan dari P ke Q ini? Oh, ternyata 2 juga kurang dari 4 nih. Oke, berarti kita juga bisa dihubungkan nih, dari 2 ke 4. Lanjut, 2 juga ternyata kurang dari 5. Oke, berarti hubungkan lagi nih, 2 kurang dari 5. Lanjut, ternyata 2 juga kurang dari 7. Berarti kita hubungkan lagi 2 ke 7. Oke, dipahami ya, seperti ini. Lanjut sekarang, kalau sudah tidak ada hubungan yang memungkinkan lagi dari 2 ke anggota Q, itu lanjut ke yang anggota selanjutnya, yaitu 4. 4 cari, 4 itu kurang dari 3 apa enggak? Oh, ternyata tidak. 4 itu lebih dari 3 kan? 4 itu kurang dari 4 enggak? Oh, ternyata enggak juga. Ternyata 4 itu sama dengan 4. Berarti kamu jangan buat panahnya. Nah, sekarang kita lihat 4 itu kurang dari 5. Betul tidak? Oh, ternyata betul. 4 itu kurang dari 5. Ya, lanjut 4 juga kurang dari 7 ternyata. Berarti bikin lagi nih panah. Jadi 4 itu dihubungkan dengan 2 anggota himpunan Q. Betul ya? Lanjut satu lagi, 6. 6 itu ternyata kurang dari 7. Berarti kita tuliskan hanya satu pasangan di sini. 6 itu kurang dari 7. Oke. Jadi sekali lagi itu tergantung dari permintaannya ya. Permintaan relasinya. Kalau di sini kurang dari, nanti dalam contoh lain bisa lebih dari, bisa faktor dari atau kelipatan dari dan sebagainya. Oke, dipahami ya, ini untuk diagram panah. Lanjut selanjutnya yaitu diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius di sini kan ada 2 sumbu ya. Berarti sumbu X yang harusnya di sini X dan Y kita ganti menjadi P dan Q. Di mana P X-nya itu kita ganti dengan P, lalu Y-nya kita ganti dengan Q. Lalu masukkan deh angka-angkanya nih atau bilangannya. Oke, di sini 1, berarti 2 di sini untuk P ya. Lalu ada 4 dan satu lagi ada 6. Seperti ini, tinggal dituliskan. Lalu yang Q itu ada 3, 1, 2, 3, tuliskan di sini. Lalu ada 4, lalu ada 5, lalu 6, ini 7. Betul ya, seperti ini. Lanjut setelah itu, kita hubungkan dengan memproyeksikan garisnya. 2, kita bacanya dari sumbu P dulu ya, atau sumbu X yang ini, yang mendatar terlebih dahulu. 2 itu kurang dari 3. Berarti kita maju nih, 2 itu ke sumbu Y maju, berhenti di 3. Oke, lanjut. Ternyata 2 juga kurang dari 4, berarti maju lagi sampai di 4. Ternyata 2 juga kurang dari 5, berarti maju lagi di 5. Ternyata 2 juga kurang dari 7, berarti seperti ini hasilnya. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7. Paham ya? Lanjut setelah itu yang keempat. Yang empatnya. 4 itu ternyata kurang dari 5. Berarti langsung kita maju ke sumbu Y, berhenti di 5. Lanjut, ternyata 4 juga kurang dari 7. Oh, berarti begini. Nah, ini untuk 4. Selanjutnya satu lagi yang 6. Yang 6 berarti hanya 6 itu hanya kurang dari 7. Berarti kita maju ke sumbu Y, berhenti di 7. Nah, seperti ini. Nah, inilah diagram Cartesiusnya. Dengan tadi judulnya boleh di atas, boleh di bawah ya, atau nama diagramnya, yaitu kurang
dari. Membacanya ingat dari sumbu X terlebih dahulu, atau yang kalau di dalam gambar ini dari P terlebih dahulu. Lanjut, yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, ini berarti HPB-nya. HPB bisa kita tuliskan seperti ini. Ingat, HPB sama dengan kurung kurawal. Lalu tuliskan pasangan sepasang-sepasang, atau kita mulai dari 2 nih. 2 pasangannya yang pertama yaitu dengan 3. Betul ya? Tutup. Lalu 2 lagi pasangannya dengan 4. Tadi 2 dengan 3. Lalu 2 dengan 4. Lalu 2 dengan 5. 2 dengan 7. Seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Berarti yang keduanya 2 dengan 4. Yang ketiganya yaitu 2 dengan 5. Yang keempatnya yaitu 2 dengan 7. Kalau sudah tidak ada, tutup seperti ini. Lanjut, pasangan selanjutnya ada 4 nih. 4 dengan 5, betul ya? Kita tuliskan 4 dengan 5. Kalau tidak cukup, boleh ke bawah dilanjutkan. Berarti selanjutnya ada 4 dengan 7. Betul ya? Lanjut, setelah itu pasangan yang terakhir adalah 6 dengan 7. Seperti ini. Jadi selalu anggota P duluan yang dituliskan. Oke, kalau sudah tidak ada pasangan lagi, kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Jadi sepasang-sepasang, ingat ya. Oke, itulah caranya menyajikan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita tentang bab baru yang ini, yaitu relasi dan fungsi bagian pertama. Ibu doakan semoga kalian paham dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.